Langsung aja kita mulai. 1. Cara mengambil keputusan yang benar, bukan sekadar cepat. Kamu pernah dihadapkan pilihan penting, lalu bilang, ya udah deh, gue ikutin feeling aja. Dan saat semuanya berjalan tidak sesuai harapan, kamu mulai mikir, harusnya tadi gue mikir lebih lama. Masalahnya bukan kamu tidak bisa berpikir. Masalahnya kamu sering tidak memberi waktu untuk berpikir. Kita terbiasa ingin cepat selesai, cepat memilih, cepat lanjut, cepat merasa lega. Padahal keputusan yang terburu-buru itu seperti menutup pintu, tanpa benar-benar melihat apa yang ada di baliknya. Dan yang lebih menarik, setelah pintu itu tertutup, otak kita langsung bilang, ini pilihan terbaik, bukan karena itu benar, tapi karena kita sudah tidak punya pilihan lain. Dan dari situ, kita belajar sesuatu yang salah, bahwa keputusan kita selalu masuk akal. Bahkan saat sebenarnya tidak. Dan kalau itu terus terjadi, yang berubah bukan keputusanmu, tapi standar berpikirmu. 2. Cara mengelola uang, bukan sekadar menghitung. Kalau dipikir-pikir, uang itu jarang habis dalam satu momen dramatis. Nggak ada efek suara boom, langsung nol. Yang ada justru pelan-pelan. Diam-diam, hampir tidak terasa. Dan itu yang bikin berbahaya. Karena sesuatu yang tidak terasa, jarang dikontrol. Kita lebih waspada saat beli barang mahal. Tapi santai saat mengeluarkan uang sedikit demi sedikit. Padahal kalau dikumpulkan, yang kecil itu sering lebih besar. Dan yang lebih aneh, kita sering tahu itu salah, tapi tetap melakukannya. Karena di momen itu, perasaan lebih kuat dari logika. Dan kalau perasaan selalu menang, angka berapapun tidak akan pernah terasa cukup. 3. Cara menghadapi kegagalan tanpa drama berlebihan. Kegagalan sering terasa seperti akhir. Padahal sebenarnya, itu hanya bagian tengah yang tidak enak. Masalahnya, kita terbiasa melihat hasil sebagai penilaian. Jadi saat gagal, kita merasa dinilai. Dan karena tidak nyaman, kita ingin cepat keluar dari perasaan itu. Caranya, berhenti mencoba. Karena kalau tidak mencoba lagi, kamu tidak perlu merasakan itu lagi. Masalahnya, kamu juga tidak memberi dirimu kesempatan untuk memperbaiki. Dan dari situ, banyak orang tidak benar-benar gagal. Mereka hanya berhenti terlalu cepat. 4. Cara berpikir kritis, bukan sekadar menghafal. Kita sering mengira kita berpikir, padahal kita hanya menerima. Mendengar sesuatu, terasa masuk akal, dipercaya. Prosesnya cepat. Terlalu cepat. Padahal berpikir itu seharusnya melibatkan jeda. Sebuah momen kecil untuk bertanya, ini benar atau cuma terdengar benar? Masalahnya, jeda itu tidak nyaman. Karena di situ ada ketidakpastian. Dan manusia tidak suka tidak pasti. Jadi kita memilih kepastian palsu daripada kebingungan yang jujur. 5. Cara mengelola emosi selain dipendam. Emosi itu seperti pesan singkat dari diri sendiri. Singkat, jelas kalau kamu mau membaca. Tapi seringkali kita tidak membaca. Kita langsung menghapus. Kita sibuk, kita capek, kita nggak mau ribet. Jadi kita abaikan. Sampai pesan itu berubah jadi spam. Datang terus, lebih keras, lebih mengganggu. Dan akhirnya meledak di waktu yang salah. Lalu kita bingung. Kenapa bisa jadi segini? Padahal sebenarnya, kamu hanya telat membaca pesan yang sudah lama dikirim. 6. Cara berkomunikasi yang efektif. Kamu pernah merasa sudah menjelaskan sesuatu dengan jelas, tapi orang lain tetap salah paham? Masalahnya bukan di kata-kata, masalahnya di interpretasi. Kamu berbicara dari sudut pandangmu. Mereka mendengar dari pengalaman mereka, dan dua hal itu jarang sama. Jadi komunikasi itu bukan sekadar mengirim pesan, tapi memastikan pesan itu diterima dengan cara yang benar. Dan itu butuh satu hal yang sering kita hindari. Mengulang, menjelaskan lagi, memastikan lagi. Karena kita merasa harusnya udah jelas. Padahal belum tentu. 7. Cara membangun kebiasaan. Semua orang ingin hasil besar. Tubuh lebih fit, hidup lebih rapi, lebih produktif. Tapi tidak semua orang siap dengan proses kecilnya. Karena proses itu membosankan. Bangun pagi setiap hari. Melakukan hal kecil berulang. Tanpa hasil langsung. Dan disitulah banyak orang berhenti. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak sabar. Padahal perubahan besar itu bukan hasil dari satu keputusan, tapi dari ribuan pengulangan kecil. Dan yang lebih menarik, kebiasaan buruk bekerja dengan cara yang sama. Bedanya, dia terasa enak di awal. Pukulan akhirnya, kamu tidak gagal karena tidak tahu caranya. Kamu gagal karena berhenti sebelum hasilnya terasa. 8. Cara menghadapi tekanan sosial. Kamu pernah melakukan sesuatu bukan karena kamu mau, tapi karena semua orang melakukannya.
Itu tekanan sosial. Dan yang bikin berbahaya, dia tidak terasa seperti tekanan. Dia terasa seperti normal. Kamu melihat sesuatu berulang-ulang, lalu menganggap itu standar. Dan tanpa sadar, kamu menyesuaikan. Masalahnya, standar itu tidak selalu cocok untukmu. Tapi tetap diikuti karena takut terlihat berbeda. Dan dari situ, hidupmu pelan-pelan berubah arah tanpa kamu benar-benar memilihnya. Pukulan akhirnya, banyak orang tidak hidup sesuai keinginannya karena terlalu sibuk mengikuti yang dianggap normal. 9. Cara mengatur waktu. Kita sering merasa waktu kita habis begitu saja. Padahal sebenarnya, tidak. Waktu itu tidak hilang, dia dipakai. Masalahnya, seringkali untuk hal kecil yang tidak terasa. Scroll sedikit, nunda sedikit, istirahat sedikit. Dan sedikit itu menumpuk. Tanpa sadar, 1 jam hilang. 1 hari lewat. 1 bulan terlewati. Dan yang berubah tidak banyak. Bukan karena kamu tidak punya waktu, tapi karena kamu tidak sadar kemana waktu itu pergi. Pukulan akhirnya, hidupmu tidak kekurangan waktu. Hidupmu kekurangan kesadaran dalam menggunakannya. 10. Cara memahami diri sendiri. Ini bagian yang paling jujur. Karena di sini kamu tidak bisa lagi menyalahkan dari luar. Kamu mulai melihat pola, kebiasaan yang sama, keputusan yang sama, hasil yang sama. Dan di titik itu kamu sadar, ini bukan kebetulan. Ini pola. Dan begitu kamu melihat pola itu, kamu punya 2 pilihan. Mengabaikannya atau mengubahnya. Masalahnya, mengubah itu tidak nyaman. Butuh jujur, butuh tanggung jawab, dan tidak semua orang siap. Pukulan akhirnya, perubahan tidak dimulai saat kamu tahu apa yang salah, tapi saat kamu berhenti pura-pura tidak tahu. Subscribe biar enggak ketinggalan konten seperti ini lainnya di esok hari.